Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Pagi. Tetap semangat ya, walaupun malam tetap semangat pagi. Baik, Bapak Ibu, hari ini di IHT kita kali ini akan dipandu oleh saya pribadi sebagai moderator, dan nanti pemateri kita hari ini adalah Ibu Rokesi. Bu Rokesi sudah hadir, dan untuk memulai hari ini kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan tentunya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu, petugas doa untuk hari ini adalah Bapak Asep Al-Kubi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammad waradhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Pak Asep Al-Kubi yang sudah membacakan doanya. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu langsung saja kita ke kegiatan EHT hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rokesi. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shodri shahri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Marilah kita sama-sama sebelum memulai IHT ini semangat di pagi hari gitu ya untuk melaksanakan IHT, sehingga ketika kita menerima materi itu dalam keadaan yang fresh gitu. Ya, baik Bapak kebetulan di sini Bapak-bapak semua ya. Bapak-bapak sekalian, saya akan mencoba untuk membahas materi tentang perangkat ajar unit modul gitu ya. Di sini pada perangkat ajar unit modul kita melihat bahwa ada tujuan. Nah, di akhir sesi pertama itu kita mungkin akan mampu untuk menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, menjelaskan cara memanfaatkan dan cara penyediaan buku teks pelajaran ini adalah salah satu yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Kemudian berikutnya adalah agenda belajar. Nah, di sini ada alur tujuan pembelajaran. Ya, mungkin ini yang akan saya bahas ya untuk IHT sekarang, itu adalah alur tujuan pembelajaran. Namun kita lihat dulu semuanya, itu ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, ada pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah kejuruan, juga ada buku teks modular.
Kemudian selanjutnya yaitu adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini mungkin saya akan coba bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sebentar ini, maaf slide-nya. Tadi itu yang mana? Ya mungkin nanti ini kita akan bahas yang tentang tujuan alur pembelajarannya. Ya. Maaf, ini agak laptopnya ya. Nah ini, di sini ada konsep alur tujuan dan pembelajaran ya. Nih, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar itu, yaitu untuk mata pelajaran. Di sini kita mengacu kepada capaian pembelajaran. Nah, kemudian ada penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan modul ajar. Nah, untuk capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam berfase-fase, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk penyusunan dan alur tujuan pembelajaran, ini mungkin ada beberapa slides ya, menuju CP ini disediakan pemerintah untuk digunakan oleh sekolah. Itu dalam artian bahwa alur pembelajaran itu sebuah rangkaian ya, tujuan pembelajaran yang disusun secara logis ya, menurut pembelajaran sejak awal hingga akhir di suatu fase. Nah, alur ini disusun secara linear apabila sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi maksudnya akan dilaksanakan penyusunan alur tujuan pembelajaran ini berfase. Nanti kita lihat fase di slide berikutnya. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah pengembangan modul ajar. Nah, ini mungkin pada RPP gitu ya. Kemudian lanjut dilengkapi berbagai materi pembelajaran yang aktivitas ada lembar aktivitas siswa dan ada asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran itu dicapai siswa atau tidak gitu ya. Kemudian ada perangkat ajar yang diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah-istilah di bawah ini? Nah, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa itu pengertian dari capaian pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak Asep barangkali. Atau Pak Darsipan? Pak Umam? Ya, terima kasih. Capaian pembelajaran itu merupakan keseluruhan dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh pemerintah dan kita sebagai pendidik hanya mungkin fokus pada tujuan pembelajaran saja karena capaian ini sudah tersusun rapi dan disediakan oleh pemerintah. Oh iya, mungkin sedikit saya melengkapi ya Pak, bahwa capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan pendidikan ya, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan gitu, atau diketahui dan dipahami dan juga dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Jadi itulah yang menjadi sebuah kata kunci ya untuk kurikulum yang akan dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu bertumpu kepada capaian pembelajaran. Kemudian alur pembelajaran barangkali Pak, ada yang bisa artinya, pengertiannya? Baik, kalau nggak ada,
Kalau alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran. Jadi disusun dengan urutan pembelajaran, mungkin ini akan dibahas di materi-materi berikutnya. Kemudian yang terakhir itu adalah tujuan pembelajaran. Barangkali ada yang bisa mengartikan, Pak, tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian atau rincian dari capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti bisa dimungkinkan diambil dari KD-KD yang sudah ada. Ya, mungkin itu secara lebih luasnya ya Pak ya. Mungkin saya akan memberikan pengertian yang lebih simpelnya Pak, yaitu adalah perilaku hasil belajar ya, yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik gitu. Nah, itu ya Pak ya pengertiannya. Kemudian selanjutnya gimana tuh? Ya, selanjutnya adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Di sini konsep alur tujuan pembelajaran itu ada dua konsep ya Pak ya. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di beberapa fase gitu ya. Yaitu CP itu terdiri dari 6 fase. Yang 6 fase itu A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dari mulai SD, SMP, dan SMA gitu. Kemudian fase tersebut adalah kalau fase A itu antara kelas 1 sampai kelas 2. Nah, ini untuk SD mungkin ya Pak ya. Kemudian kelas 3 dan 4 juga itu fase B, kemudian fase C itu kelas 5 dan 6 ini masih SD. Kemudian fase D ini mungkin menuju kepada SMP, yaitu kelas 7 dan kelas 9. Dan kemudian fase E itu adalah menuju kepada fase masih SMA ya, SMA atau SMK, yaitu menyambung kepada fase F, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian konsep yang kedua yaitu adalah konsep alur pembelajaran yang kepada rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Nah, di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir di suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Jadi ini kegiatan pembelajaran yang selalu mengalir gitu, maksudnya selalu dilakukan secara kontinu gitu ya, dari fase ke fase. Kemudian selanjutnya yaitu adalah alur pembelajaran yang disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini kaitannya dengan capaian pembelajaran, ya, yaitu sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu komponen ya capaian pembelajaran itu alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran juga disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi kontinu ya, terus menerus. Nah, kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di sini kita ada catatan penting untuk seorang guru gitu ya, bahwa guru itu berhak untuk menyusun alur pembelajaran
masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang disiapkan atau digunakan dalam satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Oke, baik Ibu. Sampai di sini Rasa, ya ada pertanyaan ya. Sebelum dilanjut. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mengingatkan Ibu Robesko, waktunya sudah Ya. habis gitu. Enggak, kalau misalkan ya. sekarang sesi pertanyaan, boleh nanti kan diisi sesi Ya, pertanyaan. mangga. Barangkali Mas ada yang perlu ditanyakan terkait dengan apa tadi modul ajar ya. Ya, tentang silakan, saya kasih alur waktu tujuan pembelajaran. Ya. Ibu, saya ingin bertanya, perbedaan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu seperti apa di dalam proses penyusunan modul? Terima kasih. Ya, jadi perbedaannya kalau kita lihat dari pengertiannya, Pak, kalau tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa capaian pembelajaran suatu pembelajaran itu adalah suatu ungkapan pendidikan ya, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui atau dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran itu adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi dimiliki oleh atau dikuasai oleh peserta didik. Jadi di sini mungkin perbedaannya di pertama itu di pernyataan, Pak, kemudian yang kedua itu di di hasil pembelajaran ya. Mungkin kalau waktunya tadi masih ada, bisa masuk ke konsep alur ini gitu ya, yang ada kompetensi, konten, dan variasi. Jadi kalau diterapkan dalam modul, ya mungkin akan jadi sebuah satu kesatuan, Pak, untuk mendukung ya capaian pembelajaran yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik di akhir pembelajaran. Mungkin Mana, itu Pak? Barangkali ada tambahan yang lain? Ya, terima atas kasih, Bu. jawabannya. Sudah puas? Ya, Pak. Gimana, Pak? Ya. Kemudian ada lagi, Pak. Deh. Pak Umam barangkali mau menanyakan, silakan. Terima kasih. Dari pemaparan Ibu materi ini, mungkin saya sedikit menyimpulkan, cuma nggak tahu apakah kesimpulan saya ini benar atau salah, mungkin nanti diklarifikasi oleh Ibu pemateri. Tujuan pembelajaran itu merupakan perincian dari capaian pembelajaran. Nah, itu benar apa enggak itu, Ibu pemateri? Kesimpulan saya gitu. Ya, mungkin gini, Pak. Kalau tujuan pembelajaran itu hasil ya, Pak ya, hasil. Jadi mungkin lebih dari rincian gitu, hasil belajar gitu, hasil belajar yang diharapkan oleh guru, kita sebagai guru gitu ya. Kemudian juga secara ini itu bisa dikuasai oleh anak didik gitu, peserta didik gitu. Jadi memang tujuan pembelajaran itu sudah mencakup semuanya, Pak. Oke. Jadi kesimpulan semuanya gitu. Ya, gimana Pak Umam? Mungkin ada tambahan dari Pak Umam. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, baik Bapak Ibu. Hati kita hari ini serasa nggak terasa sudah di akhir kegiatan, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rokasi mendapatkan atau jadi sebuah pelajaran baru buat kita semua dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik, Amin. untuk mengakhiri sebuah kegiatan ini, kita akhiri kegiatan ini dengan sebuah doa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Al-Qurtubi. Ya, kepadanya dipersilakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk kegiatan IHT hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan doa. Dihormati majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar sudah menyampaikan doa terakhir. Mudah-mudahan doa dari Allah Subhanahu wa taala dan pada kegiatan hari ini diberikan berkahan oleh Allah. Baik, langsung saja kita tutup kegiatan IHT hari ini. Mudah-mudahan untuk kita semua. Sebelum akhirnya kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.